Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para asatid, hadirin, tamu undangan, peserta reuni, anggota Latansa 95 yang saya muliakan, wabil khusus teman kita yang saya sebut paling jauh adalah Ustadz Haji Muthalib. Haji Thalib ini paling jauh dari pertengahan Jawa sampai ujung timur Jawa. Alhamdulillah kita beri apresiasi untuk beliau yang sanggup hadir bersama istri dan anaknya. Alhamdulillah. Dan juga semua anggota yang hadir pada pagi hari ini. Saya yakin semua yang hadir ini penuh dengan pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan ada yang harus tutup tokonya, ada yang harus tutup warungnya, ada yang harus izin atasannya, karena demi mengikuti pertemuan reuni kita pada kali ini. Yang kedua kalinya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait, yaitu beliau Kiai Haji Zakaria dan saudaranya yaitu Ustadz Hafid siapa? Mbaso, Hafid Mbaso. Alhamdulillah, matur suwun kepada beliau berdua yang berkenan untuk ditempati reuni pada kali ini. Ustadz Zakaria ini seharusnya adalah leting kakak kelas kita, yaitu Rijalul Ghad, tapi beliau luar biasa. Rijalul Ghad kemarin baru reuni ya, tapi beliau luar biasa, Masya Allah, mempersilahkan kepada kita sebagai adik angkatannya untuk melaksanakan reuni di tempatnya. Kita doakan semoga pondok yang beliau asuh ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak didiknya diberi ilmu yang manfaat. Tidak keluar dari sini kecuali alumni-alumni yang alim, kafi dan bermanfaat untuk masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin, para kiai, para asatid, dan teman-teman yang saya muliakan. Alhamdulillah saya juga matur suwun terima kasih kepada seluruh anggota atas kekompakannya hadir pada pagi hari ini. Meskipun tempatnya jauh sekali, tapi alhamdulillah masih bisa kompak. Begitu juga terima kasih kami sampaikan kepada panitia pelaksana Ustadz Ikhwanuddin yang mulai awal hingga akhir ya, pelaksanaan reuni ini dibidani oleh beliau, mulai dari pengkondisian, konsolidasi dan lain sebagainya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para donatur khusus yang telah memberikan sumbangsinya berupa dana-dana segar untuk menyukseskan acara ini. Terus terang, sebagaimana kebiasaan kita atau sudah menjadi semacam karakter dari Latansa ini, mestinya kalau reuni dan lain sebagainya itu tanpa ada tarian khusus. Langoten nggih? Ini semestinya begitu. Tapi kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, meskipun tidak ada tarian khusus, tapi kami mengimbau kepada peserta untuk memberikan sumbangsinya minimal 100.000. Itu tidak lain karena memang dalam sisi finansial pendanaan dalam perjalanan yang jauh ini membutuhkan dana yang luar biasa besar. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau dari Langitan sampai Banyuwangi, 1.000 itu sebenarnya tidak ada
bandingannya. Memang itu bukan itu yang kita harapkan. Tapi sumbangsi ini untuk apa? Untuk menambah daripada pendanaan reuni ini. Semoga ke depan ini sama sekali tidak ada tarian sama sekali. Nah, ini bisa terjadi karena kekompakan kita. Alhamdulillah untuk Latansa ini sudah dikenal oleh adik kelas maupun kakak kelas kita, kompaknya luar biasa. Bahkan oleh masyayikh kita. Alhamdulillah. Bukan kok siapa ketuanya, tapi ini adalah karena kekompakan teman-teman ini. Nah, jadi kita bisa apa? Tapi alhamdulillah. Jadi kita sudah dikenal. Ya, yang pernah saya ceritakan di grup itu begitu. Jadi Gus-Gus Langitan itu tidak mengenal Latansa karena memang mereka tidak menangi. Tapi begitu saya sebut saya ini kelompoknya Latansa, itu langsung yang muncul, oh yang tiap tahun itu nyumbang sapi nih Gue panggil. Iya, alhamdulillah. Jadi ini merupakan satu satu kesempatan kita untuk terus melanjutkan kekompakan kita ini. Dan beda juga, ini termasuk perbedaan atau keistimewaan Latansa atau apa saya tidak tahu ya. Jadi kalau kelas di luar kita itu kalau reuni itu 50 orang, 60 orang itu sudah luar biasa mereka itu. Hadir sakmun, iku sik nyilih tangane gurune gitu. Jadi biasanya mereka langsung di SMS gurunya, di WA gurune, di telepon gurune. Meneh teko lho, oh inggih Ustaz. Sing nelpon gurune dhewe. Nah, lek gak ngono, sing teko mek 20 mek 20. Nah, Latansa ini sebaliknya malah gak ngundang gurune. Tapi alhamdulillah bojone digawahi kabeh, tapi alhamdulillah kompak. Ini bedanya Latansa dengan angkatan yang lain ini. Tapi itu karena kesepakatan. Sebenarnya kita kemarin itu ada kesepakatan yang tidak tertulis bahwa kalau bisa reuni itu tidak selalu menghadirkan guru. Tahun ini menghadirkan beliau-beliau, tahun berikutnya tidak. Dan itu ada kesepakatan tertulis seperti itu sebenarnya. Apalagi tempatnya jauh. Kemudian khawatir kita tidak bisa menghormati secara maksimal dan lain sebagainya, sehingga termasuk tahun ini itu tidak diundang. Jadi, tapi alhamdulillah kita masih bisa hadir semua. Ini kalau angkatan-angkatan yang lain sebaliknya, mereka ini istilahnya nyele tangani guru nih Pak niki mboten sampean sing ngebel arek-arek mboten dugi niki. Tenan, memang dibali satu persatu itu. Ngono sing teko mek swidak, ngono sing teko mek 70. Dan alhamdulillah untuk kali ini yang datang adalah 3 bis, kurang lebih 150 peserta, sak bojone sak ndok-ndoke. Alhamdulillah. Hadirin peserta reuni yang saya muliakan, kemudian saya atas nama pengurus Latansa, Ketua Umum Latansa, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas program-program yang sampai sekarang ini tidak terlaksana. Itu semuanya bukan apa-apa, tapi memang kelemahan saya pribadi dan juga mungkin pengurus-pengurus yang lain tidak bisa secara optimal menjalankan program-program yang telah diamanatkan. Termasuk mestinya hari ini, reuni ini itu semestinya adalah reformasi pengurus. Mestinya ini. Kemarin itu kita terakhir reuni di Pelumpang tahun 2019, sekarang 2024, itu semestinya sudah waktunya reformasi. Sayangnya, saya itu ingat menjelang umroh kemarin, saya itu menjelang umroh baru ingat, loh, ikilah wis waya reformasi, sehingga kita tidak bisa mengkondisikan pengurus yang lain. Ya. Untuk itu insya Allah diagendakan beberapa bulan ke depan. Atau paling lambat adalah reuni tahun depan ini harus ada reformasi. Untuk apa? Untuk menyegarkan kembali kepengurusan kita. Apalagi program-program kita ini semakin hari itu semakin banyak, termasuk tadi yang disinggung oleh Pak Zaini, kita itu punya garapan dan tanggung jawab untuk turut serta memberikan sumbangsi kita
kepada pondok kita tercinta yang sekarang punya gawe, yaitu membuat gedung baru atau merenovasi total gedung yang dulu kita tempati untuk belajar bersama. Itu adalah mestinya tanpa harus diminta, tanpa harus ditekan, tanpa harus apapun, itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Dan itu adalah merupakan program secara otomatis, program Latansa. Untuk itu kami mohon dukungannya. Kalau ke depan ini ternyata ada urunan-urunan wiritan yang biasanya Ramadan, ada program Ramadan ya, itu insya Allah besok dialihkan demi pembangunan gedung di Pondok Pesantren Langitan. Setuju nggih? Nah, kalau setuju berarti kalau bisa ditambahi nominalnya ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, karena kita itu basisnya sesuai dengan kemampuan, diukur dewe-dewe. Sebagaimana ketika kita urunan sapi, urunan apapun itu diukur dewe-dewe. Kalau saya mampunya 50.000 ya 50.000. Kalau enggak mampu ya enggak apa-apa, yang penting didongakno ae terus kompak. Tapi yang mampu juga bisa mengukur dirinya sendiri. Waktu mampune 500.000, 1 juta, alhamdulillah. Tanpa kita paksa, berangkat dari kesadaran sendiri. Itulah mungkin salah satu daripada keistimewaan Latansa. Salah satu program yang kemarin sempat kita munculkan di awal tahun ketika setelah reuni di Babak Bau di Dukun itu adalah menghimpun dana syahriah. Menghimpun dana syahriah. Ini sudah kami laksanakan, akan tetapi kurang optimal. Sampai hari ini telah terkumpul 4.050.000. Itu masih belum keseluruhan. Itu kita himpun dari tiga kas. Ada di bendahara yang bayar di Haji Goni, ada yang bayar di Haji Muhib, dan ada yang bayar secara online. Ada beberapa yang kemarin bayar secara online. Itu terkumpul semuanya 4.050.000 yang tadi laporannya sudah saya sampaikan di grup, semuanya tercatat. Mohon kalau ada nama yang dulu sudah bayar tapi kok belum tercatat ya, monggo nanti dikonfirmasi. Karena catatan itu adalah catatan online memang ya, itu catatan secara otomatis ketika bayar sudah tercatat di situ yang kami sampaikan itu. Untuk itu karena belum optimal, tapi kalau ini dioptimalkan luar biasa. Jadi dulu itu syahriah itu pokoknya minimal 1 tahun 100.000, berarti 1 bulan tidak sampai 10.000. Tapi alhamdulillah teman ada yang bayar 200.000, itu tidak 1-2 banyak ya. Jadi ini syahriah saya piro 200.000 ya wis tidak apa-apa, alhamdulillah. Hingga terkumpul 4.050.000. Dan itu semua nanti termasuk untuk pembiayaan reuni ini. Meskipun tidak semuanya. Juga uang saham yang sekarang berada di tangan diolah oleh Haji Goni, itu alhamdulillah untuk tahun ini memberikan istilahnya bukan bunga ya, tapi subsidi, kontribusi, berikan kontribusi atas pengolahan dana sekitar 35 juta itu, memberikan kontribusi sebesar 4 juta dalam 1 tahun ini. Alhamdulillah. Itu semuanya juga digunakan sebagai instrumen pendanaan daripada program ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf kalau program-programnya belum bisa optimal. Termasuk program gerudukan. Nah, program gerudukan ini kita tidak seperti dulu. Seperti dulu itu usaha gerono gemruduk. Sekarang ini rupanya kita kesulitan dengan agenda dan waktu. Sehingga saya membebaskan. Pokoknya kalau ada yang berangkat monggo. Soalnya apa? Soalnya banyak di antara kita itu yang jadi kepala sekolah, yang tidak bisa meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Sehingga pokoknya ada yang berangkat ya monggo. Cuma ini ada kekurangannya. Kalau dulu untuk program-program seperti itu ada uang berkah. Uang berkah itu adalah uang urunan yang tidak mengikat dari teman-teman atas inisiatif sendiri khusus untuk mendanai ini, yaitu uang berkah untuk tele, untuk takziah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saat ini
masih menyisakan saldo berapa Yur? 300 ribuan. Nah, biasanya saldonya itu 2 juta, 3 juta. Ini hanya 300 ribu. Untuk itu kami mohon yang biasanya rutin mengirimkan donasinya untuk berkah ini ya monggo diaktifkan kembali sehingga program-program gerudukan dan lain sebagainya itu bisa bisa berjalan kembali. Tapi meskipun tidak bisa bareng seperti dulu, tapi alhamdulillah konco-konco ini dari Tuban, dari Lamongan Selatan, dari Gresik Utara, meskipun kadang-kadang waktunya tidak bersamaan, tapi tetap melaksanakan program itu. Okay? Karena memang kita sulit, semakin hari semakin tanggung jawab kita itu semakin banyak. Saya juga tidak bisa, saya juga ya kita sadarilah teman-teman kita tanggung jawabnya semakin banyak. Baik kontribusinya di dalam desa maupun di masjid maupun di jadi takmire katanya Gus Mujib itu. Untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut dan insya Allah beberapa bulan ke depan atau paling lambat ya reuni yang akan datang kita akan melakukan reformasi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf khususnya kepada Sohibul Bait apabila kehadiran teman-teman ini cukup mengganggu Sohibul Bait, kemudian ada hal-hal yang kurang mengenakkan kepada Sohibul Bait, Bapak Kiai Haji Zakaria dan keluarga, maka saya atas nama teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih untuk sambutan dari saudara Ketua